Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM H051171517 akan mempresentasikan seminar Statistika 2 dengan judul Perbandingan Kinerja Metode Mesin Vektor Pendukung dan Fitur Berbasis Leksikon pada Analisis Sentimen Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dengan pembimbing utama Ibu Sri Astuti Tamri, SSI MStat PhD, pembimbing pertama Bapak Siswanto, SSI MSI, dosen penguji Ibu Dr. Ana Islamianti, SSI MSI, dan Ibu Siti Sarima, SSI MSI. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama yaitu bagaimana hasil klasifikasi sentimen analisis pada opini masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan metode mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan kinerja metode mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu memperoleh hasil klasifikasi sentimen analisis tentang opini masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan metode mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Yang kedua yaitu membandingkan kinerja klasifikasi antara mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Hasil dan pembahasan akan membahas mengenai yang pertama deskripsi data, yang kedua praproses data, yang ketiga mesin vektor pendukung, yang keempat fitur berbasis leksikon, dan yang terakhir yaitu perbandingan antara mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Yang pertama, deskripsi data. Data diperoleh dari hasil crawling pada Twitter menggunakan Scrape pada tanggal 1 Januari sampai 9 April tahun 2021 dengan kata kunci vaksinasi COVID-19. Dari hasil crawling diperoleh data sebanyak 10.000 data tweet menggunakan bahasa Indonesia. Hasil dari crawling data dapat dilihat pada tabel 4.1 yang disajikan. Selanjutnya, setelah proses crawling, dilanjutkan dengan proses pelabelan manual. Pada proses pelabelan secara manual, dari 10.000 data diperoleh total data yang terlabel yaitu 3.046 data dan 6.954 data yang diabaikan karena merupakan data noise, di mana data noise itu berisi sejumlah informasi tambahan yang dianggap tidak penting dalam penelitian ini. Dari 3.046 data yang terlabeli, diperoleh 2.403 data yang bersentimen positif dan 643 data yang bersentimen negatif. Sentimen positif berisi tentang dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di Indonesia, sedangkan sentimen negatif berisi tentang penolakan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Namun, setelah dilakukan pengecekan pada program, didapatkan data yang berulang, sehingga total data yang diperoleh berubah menjadi 2.981 data dengan perbandingan 2.339 data yang bersentimen positif dan 642 data yang bersentimen negatif. Berdasarkan pada gambar 4.2, pada data vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilihat bahwa keadaan data cenderung imbalance, sehingga pengukuran ketetapan klasifikasi yang digunakan adalah nilai akurasi G-min dan AUC. Selanjutnya, praproses data. Pada praproses data terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu case folding, yang kedua yaitu data cleansing, yang ketiga yaitu steaming, yang keempat yaitu stopword, dan yang terakhir yaitu tokenizing. Yang pertama, case folding. Case folding adalah proses penyamaan case dalam sebuah dokumen atau data teks agar semua dokumen atau data teks konsisten dalam penggunaan huruf kecil. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu data cleansing. Data cleansing berfungsi untuk membersihkan data atau karakter yang tidak baku yang dapat mengganggu dalam pengolahan data. Pada data cleansing terdapat 9 tahapan proses. Yang pertama yaitu mengubah halaman URL menjadi dalam kurung URL, contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu menghapus hashtag, contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu mengubah username menjadi dalam kurung username, contohnya sebagai berikut. Yang keempat yaitu menghapus spasi yang berlebih, contohnya sebagai berikut. Yang kelima yaitu menghapus digit, contohnya sebagai berikut. Yang keenam yaitu menghapus tanda baca, contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh yaitu mengubah emotikon negatif menjadi dalam kurung siku neck, tutup kurung siku, dan emotikon positif menjadi dalam kurung siku post, tutup kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Yang kedelapan yaitu mengubah kata tidak baku atau slang menjadi kata baku. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mengubah negasi menjadi dalam kurung not, tutup kurung siku.
Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu steaming. Steaming adalah proses untuk mendapatkan kata dasar dengan cara menghilangkan awalan, akhiran, sisifan, dan konfikses, yaitu kombinasi awalan dan akhiran. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu stop word. Stop word berfungsi untuk mengurangi konjungsi yang sangat sering muncul dalam suatu dokumen teks yang kurang memberikan arti penting terhadap isi dokumen. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu tokenizing. Tokenizing merupakan proses pemotongan teks menjadi kata, sehingga menjadi token yang dapat dianalisis. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, klasifikasi menggunakan mesin vektor pendukung. Berdasarkan persebaran data pada scatter plot yang ditampilkan pada gambar 4.3, dapat dilihat bahwa persebaran data tidak dapat dipisahkan secara linear. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan digunakan klasifikasi nonlinear. Pada klasifikasi nonlinear terdapat 3 model kernel, yaitu RBF, polinomial, dan sigmoid. Pada penelitian ini digunakan kernel RBF karena kernel RBF cenderung stabil untuk model data yang tidak terbentuk. Selanjutnya, perhitungan term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. TF-IDF adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata di dalam sebuah dokumen. Dalam penelitian ini, menampilkan kata sebanyak 4.438 kata dari 2.981 tweet. TF-IDF diperoleh dari hasil persamaan pada 2.2. Berikut tabel 4.16 yang disajikan merupakan bentuk matriks dari hasil pembobotan kata menggunakan TF-IDF yang akan digunakan untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya, data latih dan data uji. Algoritma klasifikasi mesin vektor pendukung pada penelitian ini menggunakan data latih 80% untuk membentuk model klasifikasi, sedangkan data uji yaitu 20% yang digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan model klasifikasi yang terbentuk, sehingga dapat dievaluasi nilai kebaikan klasifikasinya. Tabel 4.17 yang disajikan merupakan jumlah pembagian data latih dan data uji. Selanjutnya, model mesin vektor pendukung. Pelatihan model menggunakan data latih dengan mesin vektor pendukung, kernel RBF mempertimbangkan 2 parameter, yaitu C dan gamma. Pada penelitian ini, nilai parameter C yang digunakan adalah 10 dan nilai parameter gamma adalah 0,1. Hasil akurasi yang diperoleh adalah sebesar 0,81 atau 81%. Hasil perhitungan ketetapan klasifikasi menggunakan mesin vektor pendukung kernel RBF untuk nilai C dan gamma yang lain pada data dapat dilihat pada lampiran 1. Selanjutnya, hasil ketetapan klasifikasi terbaik pada metode mesin vektor pendukung kernel RBF menggunakan parameter gamma 0,1 disubstitusikan pada persamaan kernel RBF yang terdapat pada persamaan 2.45, sehingga fungsi kernel RBF yang terbentuk yaitu eksponen min 50 dikali XI dikurang XJ transpose dikali XI dikurang XJ. Fungsi kernel tersebut kemudian digunakan untuk membentuk fungsi hyperplane dengan cara mensubstitusikan nilai supervektor kategori positif pada XI dan nilai supervektor negatif pada XJ. Selanjutnya, fungsi hyperplane dihitung dengan cara mensubstitusikan fungsi kernel pada persamaan berikut. Jadi, fungsi tersebut disubstitusikan pada hasil penjumlahan dari Lagrange multiplier atau alpha dengan kelas data supervektor yang disimbolkan dengan YI dan atribut data supervektor atau XI yang dipetakan oleh fungsi kernel sejumlah 2.981 amatan, kemudian ditambahkan dengan nilai bias yaitu 0,53. Berdasarkan dari persamaan model tersebut diperoleh kategori prediksi dari setiap tweet. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Untuk mengukur ketetapan klasifikasi pada data uji dilakukan dengan membentuk confusion matrix berdasarkan hasil prediksi. Berikut tabel 4.18 yang disajikan merupakan tabel confusion matrix data uji vaksinasi COVID-19 di Indonesia menggunakan metode mesin vektor pendukung.
Setelah terbentuk confusion matrix pada tabel 4.18, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan perhitungan ketetapan klasifikasi menggunakan persamaan 2.46, 2.47, dan 2.48 untuk memperoleh nilai G-min, AUC, dan akurasi. Sehingga diperoleh nilai G-min yaitu 53,53%, AUC yaitu 62%, dan akurasi yaitu 79,57%. Selanjutnya, klasifikasi menggunakan fitur berbasis leksikon. Dalam perhitungan leksikon juga dilakukan tahap praproses sama seperti pada mesin vektor pendukung. Setelah selesai melakukan tahap proses, selanjutnya dilakukan ke tahap pengolahan data, yaitu analisis sentimen untuk pengklasifikasian setiap tweet. Yang pertama yaitu pelabelan data. Metode fitur berbasis leksikon adalah sebuah metode menggunakan kamus sebagai sumber bahasa atau leksikal. Kamus yang digunakan dalam metode fitur berbasis leksikon yaitu kamus milik Liu yang telah dimodifikasi dan ditranslate menjadi bahasa Indonesia oleh David Harya Lesmana, sehingga diperoleh bobot dari tiap-tiap dokumen, seperti pada tabel 4.19 yang disajikan. Selanjutnya yaitu normalisasi min-max. Setelah pelabelan data dilanjutkan dengan normalisasi min-max, di mana normalisasi min-max merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linear terhadap data asli sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antara data saat sebelum dan sesudah proses. Adapun rumus dari normalisasi min-max yaitu XI aksen dikurang XI dikurang X-min per X-max dikurang X-min dikali batas atas dikurang batas bawah ditambah batas bawah. Di mana X-min ini merupakan adalah nilai X yang paling minimal di antara nilai X keseluruhan, sedangkan X-max yaitu nilai X yang paling maksimal di antara nilai keseluruhan dari nilai X. Untuk contoh normalisasi min-max yaitu pada data pertama, sehingga diperoleh nilai normalisasinya yaitu 0,5. Selanjutnya, setelah proses normalisasi min-max, dilakukan perhitungan leksikon. Dari hasil normalisasi, selanjutnya data diklasifikasi dengan ketentuan apabila XI lebih kecil dari 0,5, berarti dia bersentimen negatif, dan apabila XI lebih besar dari 0,5 berarti dia bersentimen positif. Pada tabel 4.2 yang disajikan merupakan hasil klasifikasi sentimen positif dan negatif. Selanjutnya, confusion matrix. Untuk mengukur ketetapan klasifikasi pada data dilakukan dengan membentuk confusion matrix berdasarkan hasil prediksi. Berikut tabel 4.22 merupakan confusion matrix data vaksinasi COVID-19 menggunakan fitur berbasis leksikon. Dari tabel confusion matrix diperoleh nilai akurasi yaitu 63,64%, G-min yaitu 44,59%, dan AUC yaitu 77%. Selanjutnya yang kelima yaitu perbandingan antara mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Langkah yang akan dilakukan setelah mendapatkan ketetapan klasifikasi dari masing-masing metode adalah membandingkan hasil dari kedua metode tersebut. Perbandingan metode mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon pada penelitian ini mempertimbangkan hasil terbaik dari ketetapan klasifikasi terbaik dari setiap metode. Tabel 4.2.3 yang disajikan merupakan perbandingan ketetapan klasifikasi antara mesin vektor pendukung dan fitur berbasis leksikon. Perbandingan ketetapan klasifikasi pada data vaksinasi COVID-19 yang disajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa secara keseluruhan performa metode mesin vektor pendukung lebih baik dibandingkan metode fitur berbasis leksikon dalam mengukur ketetapan klasifikasi mengenai opini masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Perbandingan tersebut dilihat dari nilai akurasi G-min dan AUC menunjukkan bahwa metode mesin vektor pendukung menghasilkan ketetapan klasifikasi yang lebih besar daripada fitur berbasis leksikon. Selanjutnya, kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja atau performa klasifikasi menggunakan metode mesin vektor pendukung pada data opini masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 diperoleh bahwa akurasinya sebesar 79,57%, Gemin yaitu 53,53%, dan AUC sebesar 62%. Dan dengan menggunakan metode fitur berbasis leksikon diperoleh akurasi sebesar 63,64%, Gemin yaitu 44,59%, dan AUC yaitu 52,38%. Yang kedua yaitu kinerja klasifikasi opini masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan metode mesin vektor pendukung lebih baik daripada metode fitur berbasis leksikon. Selanjutnya saran. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terhadap untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penanganan pada data imbalance dapat menggunakan metode oversampling smooth pada analisis sentimen. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.